Ini saya baru sampai di kantor Pak Reza. Baik, saya ke atas sekarang. Seperti suaranya Bang Radit. Selamat siang, Bapak. Saya mau ketemu dengan Pak Reza. Bang Radit. Silakan. Terima kasih. Maaf Pak, Bapak tadi bicara sama Bang Radit ya? Radit? Radit yang mana ya? Maksudnya orang namanya Radit. Saya nggak kenal yang namanya Radit, Mbak. Tapi tadi saya dengar ada orang bicara suaranya persis kayak suara suami saya. Mbaknya halu kali. Maaf ya. Mungkin tadi cuma halusinasiku sampai ngerasa dengar suaranya Bang Radit. Padahal dia sebenarnya nggak ada di sini. Selamat siang. Selamat siang. Pak Radit. Pak Reza. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bu Ranti. Radit. Bapak saya terima kasih sekali ya. Bapak sudah mau datang ke sini walaupun ini meeting dadakan. Karena kebetulan sore ini saya ada urusan untuk perawatan Aurel. Oh, nggak apa-apa banget Pak Reza. Kebetulan juga schedule saya hari ini nggak terlalu padat. Oh iya, gimana perkembangan keadaannya Aurel? Kondisi hati anak saya tinggal 15% lagi, Pak. Dan dokter sudah meminta saya untuk mencari donor hati secepatnya. Anyway, mari kita langsung saja mulai. Oke. Masih sama seperti yang kita sudah bahas. Katanya di sini ada minimarket. Di mana ya? Maaf ya sayang, hari ini kita belum ketemu tempat yang pas buat kamu les. Tapi Mama janji, nanti kita cari lagi yang paling bagus buat kamu. Iya, Ma. Bentar. Mama telepon Bang Markom dulu. Halo? Bang Markom? Di mana? Ini lagi parkir agak jauh dari ruko sebelah, soalnya tadi situ penuh. Oh ya udah, saya sama Akira kesana aja ya. Nggak usah. Biar saya saja ke sana. Saya di depan ada orang pasang billboard di sini. Awas! Ya. Oke. Akira, kamu gak apa-apa, Nak? Sayang, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Ma. Mbak, kita ke rumah sakit ya, Mbak? Nggak usah, Bu. Saya nggak apa-apa. Mbak, sebentar. Halo? Bang, di mana? Ini di jalan, udah mau sampai. Buruan kesini, kita harus ke rumah sakit dulu. Rumah sakit? Iya. Mari. Kakak cantik. Kamu juga cantik, sayang. Kita ke rumah sakit ya, biar diobatin dokter kakinya. Mirsa? Bukannya dia di Padang? Kenapa dia di Jakarta? Kok bisa? Mirsa sama Akira sama Karina. Wah, gawat ini. Uni harus tahu. Wah. Bang! Sebentar. Aduh, gimana ini?
Mbak, aku bantu berdiri ya. Iya. Bang, cari rumah sakit terdekat sekarang. Baik. Aduh. Kakak penari, makasih ya udah tolongin Akira lagi. Akira kenal sama kakaknya. Iya, Ma. Kemarin di acara kantornya Papa, kakak penari ini juga yang udah tolongin Akira pas Akira jatuh. Mbak, saya berterima kasih ya. Iya, sama-sama, Bu. Mirsa, Akira itu sebenarnya anak kamu. Itu bawah kakinya tolong. Iya. Orang itu kok Kakak penari, kakinya masih sakit ya? sedikit. Mungkin aku terlalu mikirin Bang Radit sama Nisa. Jadi aku ngerasa lihat Bang Markum. Ayo, Pak. Gawat ini. Uni harus tahu ini. Halo? Halo Uni, aku barusan ketemu Mirsa. Mirsa mantan istrinya Radit. Belum mantan Uni, mereka kan masih sah suami istri. Waktu kita ninggalin kampung, Mirsa kan masih di penjara. Sudah 7 tahun lebih. Artinya itu sudah jatuh talak. Otomatis sekarang Mirsa itu sudah jadi mantan istrinya Radit. Terserah Uni lah. Yang pasti sekarang Mirsa udah ketemu sama Karina sama Akira. Nih, sekarang lagi di UGD ini. Dia lagi nolongin Mirsa. Ini kalau Radit tahu bisa runyam, Uni. Kalau kamu tahu seperti itu, kenapa kamu nggak langsung bawa Karina dan Akira pulang? Nggak segampang itu nih. Ini kondisinya lagi runyam. Sekarang kamu ada di mana? Di Rumah Sakit Cahaya Mulia nih. Oke. Biar Uni yang beresin semuanya. Tulang kaki pasien nggak ada yang retak ataupun patah. Hanya sedikit terkilir dan menyebabkan rasa nyeri. Tapi sudah saya pakai salep dan diperban. Gak ada yang bahaya ya, Dok? Pasien hanya perlu istirahat. Baik, makasih ya, Dok. Baik, kalau begitu saya permisi. Ya. Mbak, sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Sebentar, saya. Halo, Mas? Aku di rumah sakit nih. Di rumah sakit? Kamu sama Akira nggak apa-apa kan? Aku sama Akira baik-baik aja kok, Mas. Alhamdulillah tadi Akira ada yang nolongin. Tapi karena kakinya terkilir, terus ada lukanya, aku langsung bawa ke rumah sakit. Takut kenapa-napa. Oh, siapa orangnya? Mas bisa langsung ke rumah sakit kok. Aku di RS Cahaya Mulia. Biar Mas bisa langsung bilang makasih ke orangnya. Kebetulan aku lagi on the way ke sana. Karena Aurel anaknya Pak Reza lagi dirawat. Ya udah, aku tungguin Mas di sini. Iya. Akira nanti biar pulang sama Mama Markum aja. Ya, Mas hati-hati. Panjang umur. Halo. Halo, Bang Markum masih di rumah sakit? Iya, Dit. Masih, Dit. Gimana? Bang Markum tolong ajak Akira pulang duluan ya. Nanti Karina biar pulang sama aku. Aku udah perjalanan ke rumah sakit. Nggak usah, Dit. Biar Om aja yang antar Akira sama Karina. Radit tenang aja, ya. Bukan, Bang. Kebetulan anak teman aku ini lagi dirawat di sana. Dan aku mau jenguk.
Kau nggak perlu kesini, Dit. Udah pokoknya serahin saja ke Om ya. Terima beres saja. Nanti Akira sama Karina Om anterin sampai rumah. Pokoknya, halo. Telepon Uni. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kenapa nggak aktif ini Uni ya? Mbak mau kemana? Saya mau balik ke kantor, Mbak. Karena tadi saya keluar cuman mau beli keperluan pantry aja. Suami saya on the way ke sini. Nanti kita anterin bareng-bareng aja ya. Tapi tunggu suami saya dulu. Kakak penari bisa ajarin Akira nari nggak? Akira suka nari ya? Akira lagi suka banget nari, Mbak. Saya lagi coba cari tempat les nari Betawi yang cocok, tapi belum ketemu. Mungkin Mbak bisa kasih private untuk Akira? Akira pasti seneng banget, ya kan? Sebenarnya saya ini bukan penari Betawi. Saya juga baru belajar. Kemarin kebetulan aja. Ya, Tapi kakak punya teman yang pinter banget nari Betawinya. Akhirnya pasti bisa diajarin sama teman kakak itu. Akira maunya sama kakak penari aja. Sayang, jangan maksa gitu dong. Nggak apa-apa. Tapi kakak tinggalnya sama teman kakak yang pinter nari Betawi itu loh. Jadi kita masih bisa ketemu. Beneran? Mbak, saya ke depan dulu ya, jemput suami saya. Ayo sayang. Akira tunggu di sini aja sama kakak penari ya, Ma? Jangan, nanti kamu ngerepotin. Boleh ya, Ma? Nggak apa-apa Mbak, nggak ngerepotin kok. Ya udah, kalau gitu. Jangan nakal. Bentar ya, Mbak. Jadi gimana, Nat? Aku bener-bener nggak tahu billboard itu tadi mau jatuh. Tapi untung aja ada orang yang nolongin kita. Gak kebayang deh kalau misalnya orang itu nggak ada, kita kayak gimana. Akira kenapa? Akira pengen pipis. Oh, mau pipis. Ya udah, kakak temenin ke toilet ya. Ayo. Jadi orang itu sekarang masih ada di IGD? Masih sama Akira? Kamu ninggalin Akira dengan orang yang kita belum kenal sama sekali. Mas, yang tenang dulu. Orang itu udah nolongin kita, nggak mungkin dia punya niat buruk sama Akira. Akira? Akira? Mana Akira? Tadi aku titipin di sini, Mas. Karena dia yang mau. Seharusnya kamu gak seceroboh ini, Nak. Orang itu mungkin aja bawa ke Akira sekarang. Aku emang baru kenal sama orang itu, tapi aku yakin banget dia bukan orang jahat Itu kan kok. perasaan kamu aja, Nak. Gak ada yang tahu isi hati orang lain itu apa. Kakak penari. Kakak penari. Katanya Sus. Sus. Iya, Pak. Saya kehilangan anak saya. Terakhir ada di ruangan IGD. Dia anak perempuan tingginya segini, rambutnya panjang, pakai baju sekolah. Pakai poni, rambutnya dikit setengah gitu. Yang itu Pak anaknya? Akira. Pak! Kamu gak apa-apa, sayang? Akira nggak apa-apa kok, Pak. Kakak penari kemana? Kakak penari siapa, sayang? Itu loh, Mas. Orangnya dipanggil sama Akira itu kakak penari. Karena ternyata dia salah satu penari di acara launching kamu kemarin. Tadi Akira pengen pipis. Kata kakak penari mau tungguin. Tapi sekarang kok nggak ada? Sus. Iya Bu.
pasien yang tadi datang bareng sama anak saya kemana ya? Oh, tadi saya lihat dia pergi sama seseorang, Bu. Bang Markum, jadi ini kita langsung ke tempatnya Bang Radit dan Nisa? Iya. Alhamdulillah. Itu kamar mandi ya di sana. Marco, kamu harus bawa Mirsa pergi dari sini secepatnya. Sebelum Radit datang dan ngelihat dia. Kalau dia nggak mau karena nggak percaya gimana Uni? Kalau kamu berhasil, Uni kasih 15 juta. Kamu bisa ganti handphone baru. Berangkat Uni. Apalagi? Masalahnya kan tadi aku pakai baju ini nih. Pasti Mirsa nanti nyirenin lagi nih. Mirsa. Bang Markum? Mirsa kan? Kebetulan tadi saya lewat, terus saya lihat kamu. Saya kira kamu masih di Padang. Enggak, Bang. Saya sudah bebas. Oh. Kamu ke Jakarta mau ketemu Radit dan Nisa anak kamu kan? Iya, Bang. Tapi saya nggak tahu alamat mereka di mana. Bang Markum tahu mereka tinggal di mana? Tahu. Ayo ikut. Iya. Tapi sebentar ya, Bang. Mirsa lagi nungguin anak kecil di dalam toilet. Kelamaan. Saya nggak punya banyak waktu, Mirsa. Soalnya taksi saya nunggu di luar. Tapi Bang, ini rumah sakit, Mir. Anak itu aman. Kamu juga kan pasti udah kangen mau ketemu Radit dan anak kamu kan? Ayo, ayo. Aku harus menyingkirkan Mirsa. Dia nggak boleh mengganggu kebahagiaannya Radit dan keluarganya. Nggak boleh. Jadi Pak Reja ini hanya memiliki satu ginjal? Iya, Pak. 7 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan dan terpaksa satu ginjal saya harus diangkat. Kondisi Bapak tidak memungkinkan untuk menjadi pendonor hati karena terlalu berisiko. Tadi dokter sendiri yang bilang sama saya kalau sebenarnya saya cocok dengan anak saya. Dok, saya akan lakukan apa saja untuk keselamatan anak saya. Walaupun itu harus mengorbankan nyawa saya. Ini menyalahi prosedur karena membahayakan nyawa Pak Reza. Dan saya tidak punya kuasa untuk melakukan semuanya. Saya ingin menjadi pendonor hati untuk Aurel, Dok. Iya. Silakan duduk. Ini hasil lab saya. Bagaimana hasilnya, Dok? Hasilnya cocok. Tapi di sini ada keterangan kalau Ibu Ranti punya penyakit bawaan diabetes. Loh, tapi ini tetap tidak bisa. Karena pendonor hati harus benar-benar sehat dan bebas dari penyakit bawaan. Tapi ini cocok kan, Dok? Dan kondisi saya juga sehat-sehat aja. Dokter tolong izinkan saya untuk menjadi pendonor hati untuk Aurel, Dok. Saya mohon, Dok. Nanti, udah tenang. Mas. Aku yakin pasti ada jalan. Aurel pasti selamat. Kata dokter waktunya nggak banyak, Mas. Aurel ponakan aku, Mas. Aku sayang banget sama Aurel. Aku tahu. Kita
sama-sama berdoa, ya. Pak Reza. Loh, Pak Radit? Kebetulan istri dan anak saya lagi di rumah sakit ini. Jadi saya ajak mereka juga untuk jemput Aurel. Oh, terima kasih sekali Pak, Bu. Ini sangat-sangat meaningful untuk saya. Kami turut mendoakan untuk kesembuhan Aurel ya Pak. Amin. Om, boleh nggak Akira masuk ke dalam? Akira pengen ketemu sama Aurel. Pak Reza, kalau mengganggu istirahatnya Aurel, ini kan nggak usah, nggak apa-apa. Mungkin saya bisa coba tanyakan dulu sama dokter ya. Karena saya rasa kalau cuma sebentar, mungkin nggak apa-apa. Oke. Sebentar ya. Dok, ini ada sahabatnya anak saya, Pak. Boleh ketemu sama Aurel sebentar? Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Terima kasih. Ya. Jangan lama-lama ya. Saya antar sebentar ya. Aurel, cita-cita kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi dokter yang jago melukis. Wah, kalau kamu? Kalau aku pengen jadi astronot yang jago menari. Lucu banget. Berarti dokter yang jago melukis temenan sama astronot yang jago menari. Iya. Kamu cepat sembuh ya, biar kita bisa main lagi. Ya Allah, semoga Aurel cepat sembuh ya Allah. Amin. Om, udah Om. Ya Aurel. Terima kasih Akira untuk doanya ya. Sama-sama Om. Saya percaya Aurel akan bertahan dan pasti sembuh. Amin. Untuk itu saya pamit ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu sudah doakan. Bye-bye. Mas, bisa ikut aku? Aku mau ngajak Mas ketemu sama orang yang bisa bantuin Aurel. Maksudnya? Dokter lain? Panjang lah ceritanya Mas. Yang penting Mas ikut aku dulu ya. Tunggu. Terus yang jagain Aurel siapa? Tadi aku udah telepon Dina supaya jagain Aurel di sini. Mirsa masih nggak nyangka bisa ketemu sama Bang Markum tadi di rumah sakit. Makasih ya Bang. Udah mau nemuin Mirsa sama Bang Radit dan Nisa. Iya Mirsa. Maaf Bang, ini tempatnya masih jauh nggak ya? Berapa lama lagi ya? Tenang aja Mirsa. Bang, berhenti di depan sebentar Bang. Saya mau buang air kecil, kebelet. Di sini? Iya.
Mirsa! Bang Radit? Itu suaranya Bang Radit. Mirsa! Bang Radit. Mirsa! Bang! Pak. Turun. Iya, ada apa ya, Pak? Ini kita mau lanjut jalan apa gimana sih? Iya, kita lanjut jalan, Pak. Tapi tunggu abang saya yang tadi dulu ya sebentar. Iya, mana? Dari tadi pergi, katanya mau ngencing. Tapi gak datang-datang. Iya, sebentar ya, Pak ya. Bang Markum! Bang Markum! Mbak. Udah deh, Mbak. Sekarang kita mau lanjut, apa enggak? Kalau mau stop, Mbak saya tinggal di sini. Mbak bayar argonya ya, 350.000. Ya Allah, Pak. Gimana caranya? Saya nggak punya uang sebanyak itu. Udah deh, saya tinggal aja deh, Mbak. Pak. Saya banyak orderan, saya banyak mau kejar cuan. Pak, jangan, Pak. Pak, tolong saya, Pak. Kalau menurut saya nih ya, Mbak itu ditipu. Mbak ditinggal sendirian di sini. Pak! Kamu di mana, Mirsa? Ibu udah benar-benar nggak bisa menghubungi kamu sekarang. Semoga kamu baik-baik aja ya, Nak. Pak Hakim, tolong lepasin anak saya, Pak. Pak, anak saya nggak bersalah, Pak. Mirsa, tunggu. Ibu mohon, Mirsa. Jangan tinggalin ibu sendiri. Bu, izinin Mirsa basuh kaki ibu. Ya Allah, lindungi anak hamba dimanapun dia berada. Saya bisa bantu untuk proses transplantasi hati secara ilegal di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Saya jamin semua berjalan lancar dan aman, asal harganya sesuai. Saya coba diskusikan dulu sama ipar saya. Nanti kamu kenapa nekat pakai cara ilegal kayak gini untuk bantu transplantasi hati Aurel? Ya kita nggak punya pilihan lain, ini cara paling cepat loh, Mas. Ya tapi nggak kayak gini caranya, Ranti. Kamu pikir aku bakal setuju? Kita udah nggak punya waktu lagi, Mas. Semuanya bisa terjadi. Mas, aku nggak mau sampai terjadi apa-apa sama Aurel karena kita telat ngambil keputusan. Oke, tapi kalau misalnya ada komplikasi sama Aurel, atau ada hal emergensi lain yang terjadi, Bagus bisa tanggung jawab. Enggak kan? Aku sangat hargai usaha kamu untuk nyelamatin anak aku. Thank you so much. Tapi kalau gini caranya, aku nggak bisa. Mas dulu. Tolong pikirin sekali lagi aja ya. Demi Aurel, Mas. Demi Aurel.
tetap nggak mau pakai cara kriminal untuk nyelamatin orang. Belajar apa tadi? Hah? Udah makan belum? Udah. 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 Bagus gak? Masih ada jalan lain. Ya Allah, aku ada di mana? Aku harus minta tolong sama siapa? Mirsa nggak mau nyakitin abang. Karena abang harus memilih antara Mirsa atau ibu abang. Meskipun ini menyakitkan buat Mirsa, karena Mirsa juga mencintai abang. Tapi sebaiknya abang tinggalin Mirsa. Nggak penting, Mirsa. Abang nggak mau. Abang ingat, surga abang ada di telapak kaki ibu abang. Ikutin apa yang jadi kemauannya. Mirsa, tolong beri abang waktu. Abang janji akan melakukan apapun supaya ibu mau menerima kamu sebagai menantunya. Demi cinta dan masa depan kita. Karena cuma kamu yang bisa melengkapi hidup abang, Mirsa. Lihat abang, Mirsa. Meskipun 7 tahun kita nggak pernah ketemu, dan aku nggak tahu kamu ada di mana, tapi di setiap doa aku selalu ada nama kamu. Aku yakin kamu masih merasakan cinta dan rindu yang sama. Reza? Kamu ngapain di sini? Saya masuk ke mobil saya aja dulu. Ayo. Ini kamu pakai ini aja, biar nggak kedinginan. Jangan Pak, nanti jasnya basah. Enggak apa-apa, daripada kamu yang sakit. Saya naikin aja ya temperaturnya biar agak hangat. Segini cukup? Makasih ya Pak, udah nolongin saya.
Oh, tadi saya cuman kebetulan aja lewat di sini. Iya. Ini bukannya masih jam kerja, kok kamu ada di sini? Tadi saya disuruh keluar untuk beli keperluan pantry, tapi saya nyasar. Sampai akhirnya saya ketemu sama seseorang yang katanya bisa mempertemukan saya sama suami dan anak saya. Sudah 7 tahun saya nggak ketemu sama mereka. Maaf. Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu biar saya antar kamu pulang aja. Kayaknya kamu nggak bakalan bisa balik kerja dengan kondisi kayak gini. Apa nggak ngerepotin Bapak? Enggak, sama sekali enggak. Kamu tinggal di mana? Saya nggak tahu alamat saya, Pak. Loh? Terus kamu tinggal sama siapa di sini? Saya masih numpang sama teman saya, Pak. Oh. Saya cuman ingat nama gangnya, namanya Gang Delima. Gang saya itu dekat sama sekolah SD yang besar sekali, namanya SD Bina Bangsa. Kalau itu saya tahu. Ya udah, kita ke sana ya. Pakai seatbeltnya. Bisa? Bisa, Pak. Mau sampai kapan sih Uni kita merahasiakan ini dari Radit? Selamanya. Itu nggak adil, Uni. Nanti kalau Radit tahu, dia bisa marah sama Uni. Biar aja Radit yang marah. Daripada Pak Pramana yang tahu kalau si Mirsa itu ada di Jakarta. Kita semua yang bahaya. Uni ngomongin jangan keras-keras. Nanti kalau Pak Pramana dengar gimana? Alah, Pak Pramana itu selalu ada di pavilion depan. Gak mungkin lah dia datang ke sini. Iya bisa aja dia kemari. Pavilion depan sama rumah ini kan, bangunan ini kan rumah dia juga. Intinya, Radit tidak boleh tahu kalau Mirsa sudah ada di Jakarta. Siapa yang lagi di Jakarta? Pak Pramana, selamat siang. Ini temannya Markum dari Padang datang ke Jakarta, Pak. Iya kan, Markum? Iya udah. Iya, Pak. Aduh, tumben Pak Pramana datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya hanya ingin menemui Karina dan Akira. Kebetulan Karina dan Akira juga Radit masih ada di rumah sakit, Pak Pramana. Rumah sakit? Iya, Pak. Tadi Radit ngejenguk anaknya Pak Reza. Kebetulan anaknya sedang dirawat. Ya udah, nanti kalau mereka pulang kabari. Iya, Pak. Pasti saya sampaikan. Baru aja dibilang, nongol orangnya. Gak usah dibahas lagi. Diam. Di sini, benar? Iya, bener, Pak. Gang Delima nggak jauh dari sini. Tadi kamu bilang kamu nggak tahu jalan sini kan? Ini namanya Jalan Kusuma. Aku tahu karena tadi kamu bilang ini dekat sama SD Bina Bangsa kan? Itu SD-nya anak saya, ada di depan sana. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Saya permisi dulu. Sama-sama. Mirsa. Iya, Pak. Kamu nggak lupa sesuatu?
Ya Allah. Maaf ya Pak, saya lupa masih pakai jasnya Bapak. Iya nggak apa-apa. Tadi kan saya yang suruh pakai. Mari. Lu dari mana aja sih? Nah ini basah-basahan. Ngapa lu? Apa? Tadi saya kehujanan, Pok. Kehujanan? Lah kan lu kerjanya di kantor bukan di lapangan. Yah, lah malah bengong lagi. Shh. Tadi saya keluar kantor karena saya disuruh beli sesuatu. Sampai akhirnya ada kejadian yang buat saya ketemu sama Bang Markum di rumah sakit. Kejadian? Kejadian ke rumah sakit? Tapi lu kagak ngapa-ngapa kan? Markum rencana suami lu kan? Tadi Bang Markum bilang katanya mau nganterin saya ke tempatnya Bang Radit dan Nisa. Tapi tiba-tiba Bang Markum ninggalin saya di tengah jalan. Kok gitu? Jadi lu belum tahu alamat laki lu sama anak lu? Ya mungkin memang belum saatnya saya ketemu sama Bang Radit dan Nisa. Tapi saya semakin ngerasa kalau keberadaan mereka ada di dekat saya. Dan saya nggak akan nyerah. Saya akan terus cari mereka. Sejak saat itu raksasa musnah dan Mbok Rondo hidup bahagia selamanya. Wah, ceritanya bagus. Makasih ya, Ma. Udah bacain dongeng buat Akira. Akira sayang sama Mama. Mama juga sayang banget sama Akira. Tidur ya, Nak? Udah. Papa? Belum bobo, sayang. Akira mau dicium Papa dulu baru bobo. Mimpi yang indah ya, sayang. Papa juga ya? Ya, nanti kita ketemu ya di mimpinya. Oke, bobo. Karina, maafin aku ya. Tadi siang aku sempat marah sama kamu soal Akira. Emang aku yang salah, Mas. Harusnya aku nggak seceroboh itu. Aku juga salah. Kadang aku yang nggak sadar dan menganggap kamu sebagai orang lain untuk Akira. Padahal kamu tulus sayang sama dia. Aku bakal ngelakuin apapun demi Akira, Mas. Makasih ya. Aku yang makasih, Mas. Kamu udah mau nerima aku dengan semua kondisi aku. Gak berasa ya kita udah 7 tahun. 7 tahun. Abang, dengerin Mirsa. Justru aku mau Abang jadi orang pertama yang lihat anak kita lahir. Harus pergi dari sini. Pasti sekarang Mirsa udah keluar dari penjara. Maaf Mirsa, aku harus ninggalin kamu.
Mas, kenapa? Nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa? Oh ya, Mas punya vendor dari acara launching Mas kemarin nggak? Buat apa? Akira kan masih nyari tempat les nari Betawi. Aku udah keliling-keliling tapi belum ketemu juga yang cocok. Siapa tahu mereka punya kontak buat penari yang kemarin launching di tempat kamu. Oke. Nanti aku tanyain sama Ira, sekretaris aku. Ya udah. Kita gantian ya. Untuk soal tari Betawinya Akira, aku yang ngurus. Udah. Masa dari kemarin belum juga ingat sih nomor HP-nya lu? Iya, Mpok. Soalnya ibu baru aja ganti nomor handphone, jadi saya belum hafal. Oh, ya udah. Lu inget-ingetin aja lagi. Kesian namanya lu. Dia pengen tahu kabar lu. Was-was. Iya, Mpok. Astaga. Ngapa lu? Maaf banget, saya belum bikinin kopi buat Empok. Saya buatin dulu ya sebentar. Ya elah. Gak usah repot-repot. Lu kan mau masuk kerja. Gak apa-apa, Pok. Ya kagak ngapa-ngapa. La 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 la. Permisi. Ya. Permisi. Ya Saroh, itu orang ganteng amat. Maaf keceplosan. Ya. Ada apa ya? Apa betul ini kediamannya Ibu Siti? Bener banget, tapi jangan manggil ibu dong. Nih kenalin, nama saya Siti Munaroh. Banyakan sih orang manggil saya Miss Siti. Tapi panggil aja untuk Siti. Oke. Saya dapat alamat Empok dari vendor yang ngisi acara launching PT Pramana Group. Ada urusan apa? Mau komplain? Oh, bukan. Saya butuh orang yang bisa ngajarin anak saya tari Betawi dan Ya elah, itu mah bisa, itu mah gawean gua, kan gua punya. Itu sanggar Betawi, no, lihat tulisannya, sanggar tari Empok Siti. Itu mah pokoknya gampang dah. Bawa aja anaknya kemarin, tadi udah diajarin sama Empok Siti. Bu Siti bicara sama siapa ya? Ada tamu. Oke, kalau gitu nanti kita berkabar ya. Iya, berkabar. Pokoknya atur aja. Pok, kopinya saya taruh sini ya. Baru ada tamu ya? Iya bener, ada tamu tadi bisa. Tahu nggak, ganteng banget itu tamunya. Lu mau tahu nggak? Nih Sidra, dia tuh datang kemari mau nyari guru tari yang buat ngajarin anaknya. Mpok terima? Gua terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah, namanya rezeki ya, kagak kemana. Jangankan ngajarin anaknya ya kan, ngajarin bapaknya ngibing sampai pagi. Wah, gua jabanin. Dumbing, pak dumbing. Aurel. Dokter! Dok! Suster! Dok! Tolong anak saya. Aurel.
Sayang, jangan sayang. Maaf Pak, maaf Pak. Bapak tunggu di luar Enggak, ya. saya harus di sini. Bapak tunggu di Saya luar. harus bersihin anak saya itu. Biar dokter Adam yang menangani ya. Enggak bisa. Aurel, jangan tinggalin Bapak. Sayang, Silakan kamu harus tunggu di hidup. luar ya. Aurel! Aurel. Astagfirullahaladzim. Mas, aku bawain sarapan untuk Mas Reza. Kasih. Mas, aku mau minta maaf soal kemarin ya. Aku cuma pengen Aurel itu sehat lagi, Mas. Aku nggak kuat ngeliat Aurel kayak gini terus. Bikin aku selalu teringat sama almarhumah Kak Bella. Kebetulan hari ini kita ada meeting sama klien penting. Dan itu nggak bisa di-skip. Dina juga udah prepare semuanya. Yang jaga Aurel siapa? Nanti aku akan minta Dina untuk carikan orang ya. Buat jagain Aurel di sini. Tolong kasih tahu Dina. Cari orang yang bisa dipercaya. Thank you, Ranti. Halo Bu Ranti, ada yang bisa saya bantu? Din, kamu bisa tolong carikan orang nggak yang jagain Aurel di rumah sakit untuk sementara aja? Ya, baik Bu. Saya akan coba cari orang. Setelah itu, saya akan minta dia untuk ke rumah sakit Cahaya Mulia. Makasih ya, Din. Firsa? Iya Mbak. Kamu bisa bantu jagain anaknya Pak Reza di rumah sakit? Namanya Aurel. Dia udah lama dirawat. Pak Reza dan Bu Ranti ada meeting penting. Saya nggak mungkin nyuruh Oda, karena dia mesti harus bantu saya untuk urus surat meeting. Gimana? Kamu bisa kan? Anaknya Pak Reza sakit Mbak. Iya, saya bisa. Oke, kalau gitu saya minta sopir kantor untuk nganterin kamu ke rumah sakit. Kamu langsung turun ke lobi aja ya. Baik Mbak. Ngapain kamu di sini? Saya disuruh Mbak Dina untuk jagain anaknya Pak Reza di rumah sakit ini, Bu. Tunggu. Jadi dari begitu banyaknya karyawan, Dina nyuruh kamu? Iya, tadi Mbak Dina bilangnya saya... Udah, nggak usah banyak alasan kayak gitu. Nggak usah banyak alasan. Sampai kapanpun saya nggak percaya sama kamu. Di mata saya, kamu itu tetap seorang pencopet. Jadi sebelum saya bad mood, lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi. Terus siapa yang jaga anaknya Pak Reza, Bu? Ya itu bukan urusan kamu. Saya bisa loh cari orang lain. Yang jelas saya nggak rela ya kalau ponakan saya dijagain sama kamu. Permisi. Mirsa? Pak Reza. Kok di sini? Saya ditugaskan Mbak Dina untuk jaga anak Bapak. Oh. Tapi sepertinya saya harus kembali ke kantor. Kenapa? Karena... Takut salah paham sama Ranti. Enggak Pak, bukan karena itu. Nggak apa-apa kalau memang kamu cuma takut salah paham, nanti biar saya yang jelasin sama Ranti. Saya yakin kok dia pasti bisa ngerti. Saya mau kalau kamu yang jagain Aurel. Pak, tapi saya khawatir Bapak nanti ada masalah sama Mbak Ranti. Kamu tenang aja kalau soal itu. Saya ini papanya Aurel. Saya punya hak untuk menentukan siapa yang jagain Aurel.
Dan saya percaya sama kamu. Ya udah, ikut saya ya. Yuk. Pak, ini kenapa, Pak? Mati liftnya. Pak, Pak, ini gimana cara bukanya? Iya, Mirsa, tenang. Mirsa, kamu tahan. Mirsa, tahan dulu emosi kamu ini. Saya juga sudah pencet tombol darurat. Pak, ini gimana? Iya, tenang. Saya harus keluar dari sini. Iya, insya Allah kita pasti akan keluar. Kita akan keluar. Mirsa, tahan dulu. Nih, kamu lihat. Saya sudah tekan. Oke? Tenang. Kita pasti keluar. Pak, ini gimana, Pak? Pak, saya nggak bisa ada di sini terus, Pak. Oke, tenang. Pak, Iya, Pak, saya udah Mirsa, 7 tenang. tahun nggak ketemu sama suami saya, Pak, sama anak saya, Pak. Saya nekat datang dari Padang ke Jakarta buat ketemu sama mereka. Kalau saya ada di sini, kalau saya kenapa-napa, saya nggak bisa ketemu sama mereka. Saya nggak bisa. Mirsa, Mirsa, tenang. Bisa, tenang. Kamu tuh kena. Kuncinya cuman kamu harus tenang. Oke? Bisa. Jangan bilang nggak bisa. Bisa. Kamu tutup mata kamu. Jangan pikirin permasalahannya. Atur napas kamu. Kamu kenapa ini ketek? Tenang. Tarik napas kamu dalam-dalam. Buang pelan-pelan. Saya tahu. Saya bisa ngerti kamu takut. Sekarang atur napasnya. Tarik dalam-dalam. Buang pelan-pelan. Nggak ada yang perlu ditakutin di sini, oke? Dan saya yakin teknisi juga pasti sudah menerima signal dari saya karena saya sudah tekan tombol darurat, oke? Tenang. Liftnya udah nyala lagi. Yuk. Udah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mirsa. Kalau kamu kena panic attack kayak tadi dan kamu lagi sendirian, kamu harus tenang. Kalau perlu kayak tadi kamu tutup mata kamu, atur napas kamu, jangan pikirin permasalahannya. Tenangin pikiran kamu. Saya ngerti ini pasti nggak gampang, tapi kamu pasti bisa. Ya, Pak. Oke. Masih yakin? Aku percaya sama Mirsa. So please, kita nggak perlu debat masalah ini, oke? Kita juga nggak punya waktu, kita harus segera meeting. Ya udah, terserah Mas. Tapi yang jelas, aku nggak percaya ya sama dia.
Tolong jaga anak saya Aurel ya, Mirsa. Saya akan jaga anak Bapak. Saya ke kantor dulu. Selama ini Pak Reza terlihat kuat, baik dan ramah pada siapa aja. Aku gak pernah ngira kalau ternyata Pak Reza lagi ngadepin masalah sebesar ini. Pasti perasaan Pak Reza hancur ngeliat keadaan Aurel. Ya Allah, lindungi anak ini. Berikan kesembuhan. Amin. Katanya cuma mau ketemu gurunya Akira aja. Susah ditungguin, gak kelar-kelar. Mirsa, aduh. Bisa meninggal yang bakal kayak gitu. Mbak? Mbak? Mbak, maaf banget ya. Kemarin saya langsung pulang gitu aja, nggak pamitan. Soalnya saya ada keperluan yang nggak bisa saya tinggalin, Mbak. Gak apa-apa kok, Mbak. Akhirnya juga baik-baik aja. Malah saya yang nggak enak karena belum sempat bilang makasih sama Mbak. Gimana kalau kita cari restoran deket sini, kita makan sambil ngobrol yuk? Hitung-hitung saya mau bilang makasih sama Mbak, mumpung lagi ada kesempatan. Bang, kita jalan yuk. Ayo Mbak. Ayo. Silakan. Bang, kita ke Resto Mahakam ya? Aduh, Karina bakal nelfon si Radit. Bakal pecah perang kalau mereka bertemu. Halo Mas, aku lagi sama orang yang waktu itu bantuin aku dan Akira. Kita ke Resto Mahakam ya? Mas mau ikut gak? Mas nyetir sendiri. Oh, ya udah, lagi deket sini kan? Aku tungguin ya. Ya, udah. Dari kemarin kayak ada yang aneh. Sekilas dia itu mirip sama... Mas Reza, aku udah beliin makanan buat Mas Reza. Dimakan ya? Nanti aja. Loh, Mas Reza kan belum makan. Kalau Mas Reza makannya telat terus, nanti sakit gimana? Aku belum lapar. Oh iya Mas, aku udah minta tolong sama temen aku. Dia influencer di sosmed. Ya siapa tahu aja kan ada orang yang tergerak untuk mendonorkan hati untuk Aurel. Tapi sampai sekarang belum ada kabar sih Mas. Makasih ya, Ranti. Kamu selalu mau pakai cara apapun untuk nolong Nara. Karena itu salah satu janji aku sama Kak Bella. Kenapa Kak Bella cepat banget ninggalin Mas Reza, Aurel, aku? Seandainya aja Kak Bella masih ada di sini, apa mungkin keadaannya akan berubah? Happy anniversary, my sunshine. Semoga kita bisa selalu bersama, bahagia selamanya. Amin. I love you forever and ever, sayang. Tapi aku minta maaf.
aku nggak beli kado nggak apa-apa ya. Aku cuma bawa bunga buat kamu. Nggak apa-apa dong sayang. Kamu kan tahu aku itu paling suka bunga. Makasih ya. Terima kasih karena kamu selalu mencintai aku dan selalu ada di samping aku. Karena bagi aku, yang paling penting adalah selalu ada kamu. Iya, ini kita udah di jalan pulang kok. Nanti kalau Aurel bangun, telepon kakak aja ya. Tadi Ranti telepon Mas. Mas ini... Ya ampun Mas, ini pasti mahal banget kan? Aku tahu kamu mau banget cincin ini kan. Surprise. Mas tapi... Sayang, Mas mau bikin kamu senang dan bahagia kayak sekarang. Makasih ya Mas. Sama. Aku pakein ya. Iya. Mas. Itu di bawah Mas. Mas hati-hati. Kamu janji sama kakak. Apa? Jagain Mas Reza sama Aurel buat kakak. Enggak. Kakak harus kuat. Ya. Kakak yang harus jagain langsung Mas Reza sama Aurel. Kakak harus bertahan. Aku mohon sama kakak. Ya. Kamu harus janji. Kakak sudah tidak punya waktu lagi. Maaf, aku kebawa perasaan. Ya, nggak apa-apa kok Mas, aku ngerti. Pokoknya Mas Reza jangan khawatir ya. Mas Reza nggak sendirian kok ngadepin ini semua. Ada aku. Aku akan selalu ada di samping Mas Reza. Sampai kapanpun. I know.
Ranti. Thank you. Silakan Mbak di sini. Ya. Ini untuk menunya. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Maaf Mbak, apa ini nggak terlalu berlebihan ya? Saya kan hanya bantu Akira. Saya rasa nggak perlu sampai makan di restoran mewah seperti ini. Saya kagum sama kamu, Mbak. Karena tidak semua orang mau melakukan apa yang Mbak lakukan kemarin. Menolong saya dan Akira. Padahal sebelumnya kita belum pernah kenal. Iya, kita belum pernah kenalan ya, Mbak. Maaf. Saya Karina. Mirsa. Nama yang cantik. Nama Mbak juga cantik. Kemarin saya udah sempat cerita ke suami saya tentang Mbak. Dia pasti seneng banget ketemu Mbak. Saya juga senang bisa kenal sama Mbak Karina. Mbak Karina ini orangnya baik, cantik lagi. Saya yakin suami Mbak juga pasti orang yang baik. Sabar ya Mbak. Sebentar lagi suami saya pasti datang. Iya. Silakan. Iya. Iya. Mirsa. Hah? Waduh. Radit udah sampai. Wah, kacau ini. Waduh, Uni harus tahu ini. Aduh. Ih, kenapa lagi nih handphone? Hah? Speakernya, duh. Kemana lagi sih Radit? Abang gak nyangka bisa ketemu kamu lagi setelah 7 tahun kita berpisah. Pak! Pak! Saya udah ngikutin permintaan Papa untuk menikahi Karina. Walaupun saya harus mengorbankan pernikahan saya dengan orang yang saya cintai. Tapi mana janjinya? Janji apa? Janji setelah saya menikahi Karina, istri saya akan langsung dibebaskan. Tapi sekarang istri saya tetap harus menjalani hukuman 7 tahun di dalam penjara. Kalau Papa bohong sama saya akan... Jangan pernah mengancam saya dan punya niat untuk meninggalkan Karina. Ingat, putri kamu, ibu kamu dan paman kamu tinggal di sini. Sangat mudah saya menghancurkan kamu dan mencelakai semuanya.
Gimana dengan nasib istri saya? Istri kamu sudah divonis hakim dan terbukti bersalah atas kepemilikan narkoba. Sekarang, kamu hanya fokus untuk membahagiakan Karina. Dengarin Mirsa, justru aku mau Abang jadi orang pertama yang lihat anak kita lahir. Harus pergi dari sini. 7 tahun Mirsa di penjara karena menolong aku. Dia korbanin hidupnya selama itu tanpa mengeluh. Dan sekarang Mirsa ke Jakarta. Apa yang harus aku bilang ke Mirsa? Selama ini aku malah udah nikah lagi sama Karina. Meskipun karena keadaan.